Selamat pagi teman-teman. Masih bersama Babe. Hari ini kita akan jalan-jalan ya. Jalan-jalan santai, kita riding santai ke Malang Selatan, ke jalur lintas selatan teman-teman. Sepertinya kita akan ke mana ya enaknya? Ke pantai Sendang Biru, ke pelabuhan nelayan ya Sendang Biru. Kita akan ke sana dulu. Untuk jaraknya sekitar 2 jam teman-teman ya. Dari Kepanjen ini kita berangkat dari Kepanjen, itu jaraknya sekitar 2 jam. Kita ndak melewati rute yang seperti pada umumnya teman-teman ya. Biasanya kan ada yang lewat mana itu, Sumber Manjing, ke Kecamatan Sumber Manjing ya. Jadi lewat Turen, Pindad itu, terus ke Sumber Manjing. Terus ada yang jalur lewat Bantur ya teman-teman ya. Ada lewat Bantur yang Srikonco, tapi kayaknya kita kalau mau lewat sana ya sama aja kita bunuh diri teman-teman, karena jalannya masih rusak, masih dalam perbaikan, masih berlumpur di sana teman-teman. Itu informasi yang terakhir itu ya saya lihat. Jadi kayaknya kita nggak mungkin lah lewat sana. Terus kan ada juga jalur yang melewati desa Dusun Gombangan teman-teman, Kecamatan Tumpak Rejo kalau nggak salah. Itu juga sama, itu hancur parah itu teman-teman. Meskipun tidak berlumpur, tapi jalannya hancur parah itu teman. Nah, sekarang kita mau nyoba lewat di Gedangan, lewat Kecamatan Gedangan ya. Jadi nanti kita lewat Kecamatan Gondalegi, terus kita ke selatan melewati Kecamatan Gedangan. Nah, itu nanti bisa kita keluarnya itu nanti di jalur lintas selatan itu kita keluar di persimpangan ya. Persimpangan itu Pantai Bajul Mati teman-teman. Nah, semoga aja nggak hujan, karena ini kayaknya kok sudah mendung gitu teman-teman. Semoga aja nggak hujan. Sebenarnya saya sudah pengen jalan-jalan ini dari beberapa minggu yang lalu teman-teman. Cuman waktunya aja yang memang harus cari waktu ya. Saya harus cari waktu yang luang, karena juga ada kesibukan kerja. Jadi ini mumpung ada kesempatan, ya wis gas aja juga. Jadi pantai di Malang Selatan itu banyak sekali pantai teman-teman. Nah, rencana saya nanti sampai sana kan nganu teman-teman, kita menghitung pantai yang terlewati jalur lintas selatan. Jadi mulai dari ujung timur, jadi ujung timur JLS Malang sampai ke ujung paling barat JLS Malang teman-teman. Jadi nanti kita hitung berapa jumlah pantai yang ada di sana. Karena dulu tuh pantai di sana itu enggak begitu banyak yang dikelola. Nah, dengan adanya JLS ini banyak banget teman-teman sekarang. Jadi pantai-pantai itu dikelola semua. Jadi diberi nama, terus dikelola oleh penduduk setempat mungkin teman-teman ya, kerjasama dengan pemerintah atau gimana, saya juga tidak tahu. Dan itu akhirnya muncul banyak pantai teman-teman. Nah, depan ini kita belok ke kiri, karena kalau ke kanan kita kembali lagi ke Panjen ya, ke arah Stadion Kanjuruhan. Kita ke kiri ke arah Gondalegi teman-teman. Nah, kita lewat jalan nasional lagi teman-teman. Kita ini ke arah Gondalegi teman-teman, dari Kepanjen. Kalau sampai di sini
jalannya itu masih oke lah. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah lewat jalan kabupaten, karena di Gedangan itu mayoritas jalannya jalan kabupaten teman-teman. Jadi jalan provinsi cuma berapa ya, yang kita lewati nanti jalan provinsi cuma berapa, dan sisanya jalan kabupaten. Tapi tahu sendiri juga kan jalan kabupaten itu gimana, dimanapun itu ya sudah seperti itu. Aduh, polusi teman-teman. Coba kita salib, ya maaf ya, markanya marka lurus tapi saya salib karena ya seperti itu knalpotnya truk tadi. Nah, mulai sini ini kita harus hati-hati teman-teman. Kalau ke kanan ini ke arah Sumber Maron ya teman-teman. Jadi ini ke arah wisata Sumber Maron. Jadi kita kalau Sumber Maron itu wisata apa ya? Yang sungai gitu teman-teman, dari sumber, aliran sungai dari sumber terus dialirkan ke bawah, bisa buat ada apa aja namanya, tubin juga yang seperti rafting itu pakai ban mobil itu. Terus ada apa banyak ya, buat berenang juga di bawah banyak. Terus ada juga miniatur Grojogan Sewu, Tupak Sewu, miniatur Tupak Sewu juga ada. Mungkin kapan-kapan kita buat videonya di sana. Soalnya kalau hari libur itu weekend rame banget sana. Karena bukan hanya dari Kabupaten Malang atau Kota Malang aja teman-teman, tapi dari Surabaya juga banyak, dari luar kota juga banyak. Yang paling banyak dari Surabaya sih. Aduh, ampun dah. Nah, kalau normalnya teman-teman di depan itu belok kanan lewat Bantur teman-teman ya, lewat Bantur terus lewat Kecamatan Gedangan, desa apa, Dusun Gombangan itu lewat kanan. Tapi kita tidak lewat situ karena ya itu tadi jalannya semua rusak parah. Di Srigonco daerah Bantur itu masih perbaikan. Dia masih perbaikan karena hancur jalannya, diperbaiki sudah lama sekali, tidak selesai-selesai. Ya mungkin butuh waktu berapa lama lagi. Kalau yang di Gombangan, yang Desa Tumpak Rejo itu, ya itu tadi warah tadi. Jadi mulai masuk ke wilayah mana itu? Masuk ke wilayah Kecamatan Tumparjo. Jadi itu mulai hancur sudah. Jadi kecepatan paling 10 sampai 20 km per jam aja. Nggak bisa kenceng sudah. Dan juga ngerusak banget di kendaraan. Kalau ke kiri itu ke arah Turen teman-teman. Jadi Turen Sumber Manjing, kita lewat kanan. Kita lewat kanan. Nah, kita ke arah Gedangan. Jadi kita potong kompas ya teman-teman ya. Kita bypass lah lewat sini. Karena kalau lewat Sumber Manjing Wetan yang sana, waduh, kejauhan teman-teman, kita munyer-munyer nanti tambah. Nah, kita sudah masuk wilayah Kecamatan Pagelaran teman-teman. Nanti di mana ya? Di pertigaan depan, perempatan depan itu kita ke kanan. Padat sekali. Ini tadi saya cari apa? Karena kelupaan ya, belum ngisi BBM. Ini tadi beberapa pom bensin sama apa, Pertasop itu ngantri banget teman-teman.
Nah, ini ke kanan kita ke arah Gedangan. Kalau ke kiri itu ke arah Turen, teman-teman. Jadi kita ke kanan, itu lurus itu juga bisa sebenarnya. Itu ke arah Turen, itu nanti keluarnya Desa Druju, teman-teman. Desa Druju, Kecamatan Sumber Mancing Wetan. Tapi kita ke kanan soalnya kita mau lewat ke arah Gedangan. Ngesendak kan. Ya, yang masih ada untuk BBM ya daerah sini ya di apa? Bensin itu eceran, teman-teman. Jadi kalau yang pertama ini di pom bensin tadi saya dua SPBU itu tadi, yang satu antri, yang satu kosong. Terus di Indo Station, di itu Indo Station yang kita biasanya ngisi gasolin 92, itu juga habis di dua stationnya, di dua SPBU nya Indo Station itu habis juga, kayak langka gitu ya. Ya semoga aja nyampe nanti sampai ke apa Pelabuhan Sendang Biru, teman-teman. Karena kita ini masih di wilayah Kecamatan Pagelaran. Kita masuk di apa ini? Desa Celumprit, Kecamatan Pagelaran. Bagus ya teman-teman namanya, Celumprit ya. Desa Celumprit, Pagelaran. Ya semoga ketemu SPBU lagi atau Pertasop, karena tinggal 3 bar. Ini ada Indo Station, mungkin habis juga, 3 Indo Station habis. Ya kalau nggak ada nanti terpaksa beli ecer ya teman-teman ya. Kita beli ecer 2 liter aja cukup kayaknya. Kalau di sini jalannya itu relatif sepi, teman-teman. Karena ya bukan jalur utama. Bukan jalur utama juga, rata-rata yang lewat sini itu penduduk sekitar sini sendiri. Dan mayoritas ya itu tadi truk-truk besar yang ngangkut seperti tebu, pasir gitu, terus bahan material. Sejuk teman-teman. Sebelah kiri kita sungai, cuman keruh ya. Sepertinya di hulunya itu hujan ini. Karena di sini sungainya kok keruh, berarti hulunya hujan. Seger teman-teman, sudah mulai seger di sini, enak. Nah, kita sudah Sumberjo. Kita ke kiri ke arah Gedangan. Kita masuk desa Sumberjo. Enak teman-teman, sepi jalannya. Ya semoga jalannya enggak rusak itu. Kalau sepi jalannya mulus gitu kan enak. Tapi kalau sepi jalannya rusak, sama aja kita nggak bisa kenceng. Nah ini kita ke arah kanan, ke arah Gedangan Gajarjo, teman-teman. Kalau lurus itu Druju yang tadi, kita balik lagi nanti lewat Sumber Mancing Wetan. Nih, astagfirullah.
ini juga sepi banget jalannya. Indo Station tutup habis, 4 SPBU nya Indo Station habis semua. Ya, semoga cepat teratasi teman-teman, biar BBM swasta itu juga bisa lancar lah BBM-nya, karena kepercayaan masyarakat ya sudah apa, ya sudah enggak percaya banget lah sama Pertamina ini. Beberapa kali mulai dari bensin oplos, Pertamax dioplos, Pertalite, terus apa yang kemarin itu yang etanol yang bikin macet itu kemarin di Jatim, di Malang juga enggak apa, juga banyak banget itu yang mogok terkait kemarin itu. Mungkin dijadikan uji coba mungkin atau gimana itu ya di wilayah Jawa Timur itu. Itu kebetulan motornya istri saya juga sama. Motornya istri saya juga kena itu. Habis isi Pertalite sampai rumah langsung nggak bisa starter, ya berebet-berebet gitu. Akhirnya ganti full pump. Ganti full pump sama apa ya kemarin ya, lupa saya. Pokoknya habis sekitar 200 ribuan. Dan tangkinya dikuras. Nah, kita sudah masuk wilayah Gedangan teman-teman. Karena wilayah Gedangan itu geografisnya seperti ini teman-teman. Jadi bukit-bukit gitu, jalannya naik turun. Jadi nanti kita sepertinya sampai dengan CLS itu nanti kita disuguhi pemandangan seperti ini. Pemandangan yang hijau teman-teman. Semoga tidak hujan, itu aja. Kalau hujan kita nggak bisa menikmati. Harus agak pelan nih, sudah mulai lubang-lubang. Sebenarnya enggak begitu banyak lubang, cuman ini tambalan-tambalan gitu loh teman. Tambalan-tambalan yang gak rata gitu, jadi nggak nyaman nih. Ya mungkin ngirit anggaran atau gimana, cuman ya itu, cuma ditambal-tambal gini malah enggak enak. Ya bener enggak lubang, cuman kan juga satpalnya apa, aspalnya itu juga enggak rata gitu loh. Sewaker sini teman-teman, hijau banget. Waduh, sepertinya udah mendung teman-teman. Di selatan ya, udah kelihatan sekali kalau mendung. Semoga sebelum ya semoga sebelum sampai sana ndak hujan ini. Kalau hujan jalannya kayak gini. Masalahnya nanti kalau hujan lubang-lubang ini kan ketutupan air. Jadi kita nggak tahu. Pasti nanti kita sering masuk di lubang kalau nggak bisa menghindari. Ya karena mungkin wilayahnya Kabupaten Malang itu sangat luas sih. Jadi
untuk pembangunan infrastruktur mungkin agak lambat karena bergantian mungkin ya teman-teman ya, atau gimana juga nggak tahu ya. Ya ini seperti ini gini-gini tambal-tambal gitu, 1 minggu sudah ngelupas lagi, lubang lagi. Apalagi musim hujan, malam ditambal kena hujan, pagi sudah hilang. Nah ini jalannya ini beton ini teman-teman, enak ini beton cor ya ini ya. Sebenarnya enaknya aspal daripada beton cor ya, karena licin ini juga. Tapi ya daripada lubang, yang mending ini ya teman-teman. Keren. Nah di sini memang gini, memang mayoritas pemilik truk di sini. Di wilayah Malang Raya ini yang paling banyak punya kendaraan truk itu jelasnya ya dari Kabupaten Malang. Nanjak ini. Apa mungkin karena masih di atas bukit teman-teman ya, jadi ini rasanya sejuk gitu. Padahal kita ini ke arah pantai, biasanya kalau ke arah pantai itu sudah bau pantai gitu ya, meskipun masih di bukit ya, tapi sudah hawanya itu sudah agak-agak panas gitu. Tapi kalau ini sejuk banget ini. Ya karena mungkin banyak pohon ini, tapi ya enggak juga sih. Apa ya, karena mendung itu mau hujan. Jalannya mantap ini teman-teman. Tiang listrik sampai miring-miring gitu ya. Apa memang miring gitu? Apa dibuat miring atau gimana? Teras siriknya buat tebu ini teman-teman. Sampai di sini sih buat wih keren teman-teman, depan itu pemandangannya. Kita di atas memang makanya sejuk teman-teman. Kalau sampai di sini sih untuk kendaraan mobil ya, untuk mobil itu masih rekomendasi lah sampai di sini ya. Tapi sampai di jalan ini saya ngomong ini masih rekomendasi karena masih agak sedikit lebar. Mungkin kalau simpangan mungkin juga ada sedikit bergantian. Jadi jangan egois lah seperti depan ini. Nah ini bergantian, jadi tidak terlalu lebar juga jalannya, karena juga medannya juga tanjakan turunan ya. Ini turunan. Di bawah itu ada kampung teman-teman. Kita di atas memang ini. Mantep ini. Wilayah Kecamatan Gedangan ya teman-teman. Ini wilayah Kecamatan Gedangan. Jadi memang geografinya seperti ini. Wilayahnya itu perbukitan. Dan di Gedangan ini dulu ya, mungkin nggak tahu sekarang. Saya pernah di sini cari swalayan ya, seperti swalayan modern seperti Indomaret atau Alfa, itu nggak nemu saya. Pernah saya juga kayaknya coba cari Indomaret atau Alfamart dulu waktu ada kerjaan kantor ya, butuh waktu yang agak lama, terus saya cari Indomaret sama Alfa, nggak nemu saya. Padahal itu saya di sekitaran pusat administrasinya ya, jadi di Desa Gedangan, jadi di dekatnya kantor kecamatan dan kantor polsek juga. Tapi saya tidak nemu swalayan. Nah seperti ini kalau simpangan. Nah seperti itu teman-teman. Ya masih oke lah, cuman ya tidak bisa kenceng, apalagi R4, apalagi mobil ya. Nah seperti ada jembatan seperti ini, kita harus juga bergantian.
Sementara sampai di sini sih masih rekomendasi ya, tapi nggak tahu nanti di sana. Ini sudah mulai gelap sekali teman-teman. Waduh, ini jalan apa ini? Kayak gini nih, kayak jalan rusak nih depan ini kayaknya. Oh, dibelokkan kiri kita. Kita dibelokkan kiri. Waduh, sepertinya sudah hujan ini. Sepertinya kita sudah hujan. Semoga tidak hujan teman-teman, karena kita masih di Gedangan. Masih sekitar 1 jam kita sampai di wilayah Pelabuhan Sendang Biru teman-teman. Ya semoga tidak hujan lah. Kalau hujan susah ini. Nah. Kita melewati jalan seperti ini. Ini sudah lama sebenarnya jalan ini teman-teman. Sudah hampir 2 tahun ini. Ya gak diapa-apain. Apa mungkin karena jalan alternatif yang lurus tadi itu sudah jadi ya. Jadi jalan yang lurus tadi itu alternatif teman-teman. Di sini itu jalan lama, mungkin seperti itu ya. Jadi tidak begitu diperhatikan. Tapi ya seharusnya itu jalannya masyarakat kan harusnya diperbaiki. Sudah 2 tahun itu teman-teman. Ya semoga lah video ini nyampe di pemerintah sekitar ya, sudah diperbaiki itu. Nah jalan yang tadi kita lurus itu tembusnya sini teman-teman, pertigaan ini, tapi muter gitu. Nah ke sana itu tapi muter. Nah seharusnya jalan itu tadi kan diperbaiki. Nancak banget ini. Kalau mobil lewat sini hati-hati ya teman-teman ya. Mobil lewat sini hati-hati teman-teman, karena ya itu tadi jalannya bergelombang, tidak rata, juga ada tambalan beberapa, juga nanjak banget. Nah ini nanjak ini, nanjak terus kita teman-teman. Hati-hati kalau teman-teman lewat sini ya. Tikungannya ini ngeri. Gigi 1 ini harusnya kalau mobil ini. Kalau yang manual tapi. Kalau yang matic pakai L. Nah, kita ini masuk di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan. Di sini nih ibu kotanya Kecamatan Gedangan, teman-teman. Jadi desa administrasinya itu di sini. Kantor-kantor, nah ini depan ini kantor kecamatan, sebelah kanannya ini kantor polsek, ini kiri ini kantor kecamatan Gedangan. Nah di sini saya pernah itu nyari Alfa sama Indomaret, tidak ada. Tapi tidak tahu kalau sekarang. Kalau dulu sih tidak ada. Oh ini sepertinya ada kegiatan ini di Puskesmas Gedangan. Ada Indostation. Ada. Nah sudah selesai teman-teman. Akhirnya kita ketemu Indostation. Yang mobil kita isi gasolin 92 ya. Alhamdulillah akhirnya ada. Ini lapangan Desa Gedangan di Kecamatan Gedangan. Ada kegiatan sepertinya. Oh iya ada kegiatan ini. Ramai ya. Oh, saya kira tentara itu tadi. Ternyata Banser teman-teman. Mirip soalnya seragamnya. Kita ini di bukit perbukitan. Kita belok kanan. Sepertinya ini potong kompas. Kalau yang tadi seharusnya belok kanan pertigaan ini teman. Tapi dipotong kompas ini karena
saya map menggunakan settingnya untuk kendaraan sepeda motor. Sebenarnya tidak saya sarankan kalau teman-teman mau touring menggunakan setting map itu menggunakan kendaraan bermotor, karena biasanya itu dilewatkan di jalan-jalan yang enggak masuk akal gitu loh teman-teman. Kadang jalan makadam gitu, sempit banget kita dilewatkan. Kalau yang aman sih pakai map ketika settingnya itu setting mobil ya. Ini sudah kita dari Kecamatan Gedangan kita mengarah ke JLS teman-teman. Kita ini sudah mengarah ke JLS. Kita lewat kampung-kampung seperti ini. Ini desa Sumber Gesing. Ini tadi saya baca tadi namanya desa Sumber Gesing. Sudah banyak mulai turun ya teman-teman ya. Jalannya sudah banyak turunan dan juga harus hati-hati di sini juga. Kalau mulai banyak turunan, pastikan kondisi kendaraan sih oke, apalagi untuk diremnya. Apalagi kalau diremnya kalau turunan itu. Apalagi kayak saya ini, Matic ini. Jangan terus-terusan pakai rem ya, jangan terus-terusan, cuman atur kecepatan aja, jangan terlalu kencang juga di turunan, biar tidak terlalu sering menggunakan rem. Wah, jalannya teman-teman hijau banget, ini masih Indonesia. Ini masih wilayah Malang ya teman-teman. Kapura RT, saya kira Kapura desa. Nah ini ada Koramil. Koramil Gedangannya di sini teman-teman. Jadi terpisah ya dari administrasi ibu kota tadi, administrasinya Kecamatan Gedangan. Yang tadi itu yang di desa Gedangan. Ini kok geser ke sini. Kok jauh banget ini Koramilnya ini. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini turunan juga akamsi ya, tahu sendirilah akamsi gimana kalau naik motor lah. Santai lah. Alon-alon asal kelakon teman-teman. Coba kita salip. Ini masuk desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan. Sidodadi, Kecamatan Gedangan. Turunannya ngeri teman-teman. Harus benar-benar hati-hati, kurangi kecepatan di sini teman-teman. Langsung curam. Dari yang agak datar tiba-tiba langsung curam gini, bahaya ini. Turunan terus teman-teman, pelan-pelan ya teman-teman. Kalau akamsi sih sudah hafal sini ya enak aja teman-teman. Kalau yang gini-gini yang baru lewat ini, sebelah kanan ini jurang teman-teman Judan. Jadi kita menuruni bukit ini.
hijau sekali. Mantap ini. Masuk kampung lagi teman-teman. Wilayahnya ngeri nih, Kecamatan Gedangan. Bukit semua ini. Karena dulu Kecamatan Gedangan ini pemekaran gitu. Ya, dari Kecamatan Sumber Mancing Wetan. Jadi pemekaran ini. Karena Sumber Mancing Wetan terlalu besar wilayahnya, akhirnya ada ini kecamatan, dibentuklah Kecamatan Gedangan ini. Makanya masih belum begitu banyak bangunan seperti di kecamatan-kecamatan lain gitu. Karena mungkin juga geografisnya ya teman-teman, wilayah ini geografisnya yaitu perbukitan dan juga bukan jalur utama gitu. Kalau seperti Sumber Mancing Wetan itu kan jalur utama, terus Bantur itu jalur utama, terus Pagak itu jalur utama juga. Jadi di sana berbeda dengan sini. Karena di sini mungkin seperti jalan alternatif lah. Jalan alternatif. Nah, ini sebelah kiri Bajul Mati arahnya. Turunan lagi teman-teman. Tetap slow kita. Ada pasir. Sebelah kiri itu teman-teman. Mantap, tapi nggak kelihatan mungkin di kamera. Itu di sana juga ada bukit lagi nih. Coban ampe-ampe. Oh, ada coban ampe-ampe di sini. Baru tahu saya kalau ada coban ampe-ampe di sini. 2 kilometer coban ampe-ampe. Turun terus dan jalannya sangat mulus teman-teman. Jalannya turun terus dan sangat mulus. Disinilah kita harus berhati-hati. Jangan sampai keenakan. Pastikan rem selalu dalam kondisi baik. Wah, perbukitan lagi nih teman-teman. Mantap. Roller coaster kita. Habis. Masih ada lagi. Tambah kita. Oh, ini nggak bisa kenceng ini karena belok-belok, meskipun turun tapi belok-belok. Nah, keren teman-teman. Namanya di sebelah kanan itu bukit ya, Bukit Kapur itu kayaknya, karena kelihatan putih sampingnya. Mantap itu. Keren pemandangannya teman-teman. Sana itu ada perbukitan di atas nih, kita turun terus ke bawah. Nah, kita sekarang di bawah bukit teman-teman ya. Sebelah kanan ini bukit, kita di bawahnya. Nanti kita muter di bukit ini, lewat pinggirnya gini. Jadi nanti setelah putar ke kanan gini, nah itu baru jalan yang besar. Jadi ini kita lewat motong bukit. Nah, ini longsor nih, hati-hati. Masih dalam perbaikan. Longsor teman-teman. Pas pinggir sungai. Nah, di sini ada ke kanan itu pantai teman-teman ya. Kalau ke lurus itu susur sungai. Susur sungai gimana saya nggak tahu. Susur sungainya gimana.
Ini jalannya masih cor teman-teman. Jadi setelah melewati jalan ini teman-teman, di beberapa ruas jalan ya, saya tidak menyarankan kalau mobil itu lewat sini kayaknya. Karena tadi kalau persimpangan tadi yang di atas itu jalannya sempit banget, terus sebelah kanannya itu jurang gitu teman-teman. Jadi bahaya lah. Mending kalau saya ya, kalau wih keren pemandangannya. Kalau saran saya, mending lewat alternatif jalan lain aja kan kalau mobil. Kalau motor sih oke lah. Wih, kemana nih? JLS kanan. Oke, kita ambil kanan. Tanjung Penyu 2 km ini teman-teman ya. Tanjung Penyu pantai 2 km. Nah, sepertinya kita sudah mau sampai JLS nih. Jalannya masih betoncor teman-teman. Kayaknya kalau pakai motor ya, pakai motor mau ke Tanjung Penyu, Bajulmati, Teluk Asmara. Kayak kalau pakai motor itu saya sarankan enak lewat sini kayaknya teman-teman. Karena apa? Jalannya juga tidak rusak amat-amat. Jalannya enak daripada lewat desa dusun Gombangan. Terus mana itu? Sri Gonco. Enak lewat sini teman-teman. Wah, ini apa ini? Sepertinya ini daerah untuk apa ya? Petani garam kayaknya ya teman-teman ya. Kayak garam gitu loh. Tapi nggak tahu lah. Yang tahu silakan komen di bawah. Sepertinya kita sudah sampai jalan lintas selatan. Wah, di depan itu Pantai Bajulmati teman-teman. Kalau yang lurus itu Pantai Bajulmati. Kalau yang ke kanan itu ke arah di sana itu ke arah Balekambang. Pantai Banyumeneng itu ke sana teman-teman ya. Dari ke arah sana itu arah ke Banyumeneng. Terus bisa sampai nanti kita ke sana juga. Tapi sekarang kita ke arah timur dulu. Kita tujuan ke Pelabuhan Nelayan. Jadi kita ke arah timur dulu. Jadi ke arah kiri sini. Itu nanti kita bisa sampai di pelabuhan ya. Oke, kita lanjut. Ngeri. Kita sudah di jalur lintas selatan, Malang Selatan. Ya gara-gara JLS ini teman-teman, banyak pantai di Malang Selatan ini yang tereksplor. Yang dulunya mungkin lah pantai-pantai yang sulit diakses, sekarang gampang diakses, buatkan jalan, dikelola penduduk sekitar ya, dengan mungkin pemerintah sekitar, pemerintah daerah sekitar, dan akhirnya sekarang jadi banyak pantai di Malang Selatan ini. Keren-keren. Ini kanan nih sudah pantai teman-teman. Bajulmati, Ungapan dengan dia. Mantep. Keren ini pantainya teman-teman. Yang sebelah kanan ini adalah Pantai Ungapan. Dulu favorit ini teman-teman. Karena dulu itu JLS belum tembus, karena sampai di
sini ya, Ungkapan sama Bajulmati yang tadi kita keluar dari jalan yang kampung-kampung tadi. Nah, di situ sebenarnya pantainya itu. Dulu belum tembus. Yuk. Nah, di perempatan depan ini kita belok kanan, teman-teman. Kalau yang lurus itu ke arah Turen, kita ke kanan, ke arah Pantai Nelayan. Kalau ke Pantai Sendang Birunya lurus, teman-teman. Karena kita tidak ke pantainya, kita ke pelabuhan, kita belok kanan. Aksesnya seperti ini ya. Ini ada Marine Station Universitas Brawijaya. Jadi pelabuhan Sendang Biru dan pantainya itu juga masuk di wilayah desa Tambarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Jadi sini tuh Kecamatan Sumber Manjing Wetan, teman-teman, dan masuknya desa Tambarjo. Di Tambarjo sana juga ada pantai, teman-teman, namanya Pantai Tamban kalau tidak salah. Itu juga, cuman karena ya itu tadi lah, karena jalan lintas selatan itu tadi, orang tuh milihnya banyak yang ke arah jalan lintas selatan karena aksesnya lebih mudah. Seperti itu. Sebenarnya di sini juga mudah. Nah, ini penginapan sebelah kiri ini rekomendasi, teman-teman. Saya pernah ke sini. Penginapan Pondok Wisata Berkah Alam. Nah, ini saya pernah nginep di situ, dan yang pemiliknya itu sangat ramah sekali, teman-teman. Dan rekomendasi kalau mau ke sini. Juga ada lagi satu itu ya mirip hotel, harganya juga lumayan murah kok, meskipun mirip hotel. Itu namanya itu Madidihang. Jadi Madidihang, penginapannya namanya Pak Madidihang. Silakan cari di Google Map Madidihang. Itu juga recommended buat saya, karena kayak yang saya lihat yang mirip hotel di wilayahnya Sendang Biru, di pelabuhan Sendang Biru ini ya itu aja, Madidihang. Itu saya pernah nginep di situ, seharga 500.000 kalau salah. Iya 500 apa 350? Oh 350. Itu yang kamar VIP ya. Sudah VIP 350. Nah, kita ini sudah mendekati ya. Sudah mendekati depan itu, pohon-pohon yang di depan itu, teman-teman, itu Pulau Sempu gitu, sudah bukan Pulau Jawa. Kita ambil ke kanan ya. Kita ambil ke kanan. Nah, ini pelaksana teknis Pelabuhan Pantai Pondok Dadap. Nah, ini kita ke Pelabuhan Pantai Pondok Dadap. Ini kantor unit pelaksana teknis apa itu tadi, perikanan. Unit pelaksana UPT TPI, tempat pelelangan ikan.
Di pasarnya itu yang sana teman-teman, itu pasar kios nelayan kalau nggak salah namanya, kios ikan nelayan apa ya, mantep itu di situ. Tapi itu keluar. Kalau kita nyoba masuk lagi ke dalam, ini ada kios-kios nih. Nanti kita nyoba ngopi di sini. Keren ini, kayak ngopi enak ini. Cuman pemandangannya depannya toilet. Wih, banyak kapal nelayan teman-teman. Ini TPI ya teman-teman ya. Jadi kalau habis turun dari kapal itu dibawa ke sini terus ditimbangi gitu. Mantap teman-teman. Itu di seberang itu Pulau Sempu teman-teman. Jadi bukan Pulau Jawa, tapi sudah Pulau Sempu. Wih, airnya tinggi ya. Oh, airnya naik teman-teman. Mantap ya. Banyak yang mancing teman-teman. Kapalnya juga. Yang sebelah kiri sana itu, sebelah sana itu Pantai Sempu teman-teman. Sebenarnya dulu itu bisa nyebrang ke sana, cuman sekarang sudah tidak boleh karena izinnya dari Angkatan Laut kalau tidak salah, itu tidak bisa. Wah, ini mau sandar nih, ada kapal mau sandar nih teman-teman. Sebelah kiri, yuk kita lihat kapal mau sandar. Banyak sekali yang mancing teman-teman. Di sini tuh nelayan bukan hanya dari sini ya, tapi dari mana-mana ya. Ini kapal pencari ikan teman-teman. Airnya naik ya, biasanya nggak tinggi gini. Ini sampai tinggi nih. Para pejuang nafkah ini kenali ini. Mantap ini teman-teman. Di sana itu ada pulau teman-teman. Di tengah sana itu kalau orang-orang sini ya tahu. Jadi begini suasananya. Jadi kalau kita mau beli ikan, nggak bisa ke pelelangannya, tapi ke kios pasarnya. Yang di sebelah sana itu kios. Nanti kita lewat sana. Yuk, kita putar balik. Yuk, kita cari tempat untuk ngopi dulu. Keren teman-teman. Ini banyak yang mancing teman-teman ya. Karena ya tempatnya ikan, ya banyak yang mancing. Kalau nggak tempatnya ikan, nggak mau mancing. Kita cari kios dulu buat istirahat sama ngopi sebentar. Habis itu geser ke JLS. Lagi kita ke arah Pantai Modangan. Kita beli kopi-kopi lah di sini kalau ada. Ini. Tapi depannya itu gitu loh. Ini kopinya. Kita ngopi dulu. Nah, kita ngopi dulu teman-teman. Setelah perjalanan hampir 3 jam tadi, ya 2 jam ya, 2 jam. Mungkin kalau dari Kota Malang sekitar 3 jam, kalau dari Kepanjen sekitar 2 jam. Video kita kayaknya sampai di sini dulu teman-teman. Untuk video selanjutnya kita dari pantai nelayan, Pelabuhan Nelayan Kendang Biru, kita ke Pantai Modangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.